Dan ini adalah buktinya sudah berhasil lapor untuk SPT tahunan UMKM di aplikasi Kortek. Dan video ini Oh adalah yes. tutorialnya. Silahkan simak video singkat ini untuk yang belum tahu caranya. Let's Dan go! sebelumnya disclaimer bahwa informasi yang disampaikan di media ini dapat berubah ya, karena aplikasi Kortek masih terus dikembangkan. Dan materi ini pun saya ambil langsung dari DJP, saya menjelaskan ulang. Oke teman-teman, untuk yang orang pribadi dan memang hanya penghasilannya itu dari kegiatan usaha dan omsetnya di bawah 4,8 juta per tahun, silakan menggunakan cara ini untuk lapor SPT-nya. Langkahnya adalah nanti siapkan dokumennya nanti apa aja akan aku tunjukkan. Kemudian login dan juga buat konsep SPT, kemudian mengisi dan juga menyampaikan SPT tahunan. Dokumennya tentunya adalah daftar peredaran usaha dalam 1 tahun, kemudian juga bukti potong kalau misalkan ada ya, kemudian juga daftar harta serta hutang, dan juga daftar anggota keluarga serta tanggungannya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus login dan juga buat konsep SPT-nya. Untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan info serta tutorial penting di channelku ini. Oke teman-teman, langsung saja login. Teman-teman buka browser menggunakan komputer ataupun handphone, kemudian kita ketikkan https kemudian /2 kali kortex.djp.pajak.co.id. Tampilannya seperti ini. Login menggunakan NIK, kemudian kata sandi dan juga kode captcha. Ini hanya bisa masuk, hanya bisa login kalau sudah pernah aktivasi. Yang belum pernah aktivasi silahkan simak tutorial sebelumnya, linknya di deskripsi ya. Oke, login, tampilannya seperti ini. Langsung kita pilih yang bagian atas surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih lagi yang surat pemberitahuan SPT, kemudian muncul ketampilan seperti ini ya. Ini kita ke bagian konsep, dan ini teman-teman langsung kita klik buat konsep SPT, kemudian di sini kita pilih orang pribadi, kita pilih SPT tahunan, masukkan periodenya, klik lanjut. Kemudian kita pilih normal, teman-teman kita klik yang buat konsep SPT, dan ini adalah konsep SPT-nya. Untuk mengisi teman-teman silahkan klik tanda pensil yang ada di sini ya. Dan maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Oke, langkah ketiga adalah mengisi dan juga menyampaikan SPT tahunan. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini, ada induk dan juga L1, lampiran 1. Nah teman-teman silahkan isikan untuk metodenya, silahkan pilih pencatatan, kemudian sumber penghasilan silahkan pilih kegiatan usaha. Dan teman-teman silahkan klik posting. Ini hanya contoh aja ya, kemarin waktu saya capture belum ada postingnya, sekarang udah ada. Teman-teman klik posting, dengan kita klik posting maka seluruh data akan masuk otomatis seperti harta dan juga hutang tahun sebelumnya. Kemudian kalau misalkan ada bukti potong atau apapun akan masuk otomatis ya. Kita klik posting, kemudian kita scroll ke bawah. Nah di bagian ini teman-teman ya, di bagian A yang 7 ini, kalau teman-teman pisah harta dengan istri silahkan diisi, tapi kalau tidak kosongkan aja. Kita ke bagian B. Nah di bagian B teman-teman silahkan isi seperti ini ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tidak ya, karena kita punya usaha. Kemudian di bawahnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri atau usaha dan atau pekerjaan bebas? Ini kita klik ya. Kemudian yang di bawahnya kita pilih yang ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final, diisi yang ini. Kemudian di bawahnya lagi diisi tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan ya. Oke, seperti ini aja. Scroll lagi ke bawah. Kita ke bagian 1B5. Nah, teman-teman silakan di sini langsung aja yang 1C-nya silakan diisi tidak, kemudian yang 1D juga sama, diisi tidak ya. Kita ke bagian perhitungan pajak terutang bagian C. Nah, di sini teman-teman nanti akan terisi otomatis. Kita tinggal memasukkan aja untuk penghasilan tidak kena pajaknya ya. Silahkan pilih misalkan TK0, K1 atau apapun ya, silahkan disesuaikan aja. Nah, kemudian teman-teman untuk apakah terdapat pengurang PPh terutang, kita klik tidak juga ya. Scroll ke bawah, kemudian kita kredit pajak. Nah, kredit pajak ini kita klik tidak semuanya aja. Nah, kemudian teman-teman ini karena final ya, kita klik tidak ya. Nah, kemudian untuk yang kurang lebih bayar ini terisi otomatis, kita lanjut dulu. Bagian pembetulan juga karena baru pertama kali, bukan pembetulan, kita lanjut dulu. Bagian permohonan pengembalian ini juga karena PPh final, ini kita skip aja, kita scroll lagi ke bagian H. Nah, bagian H silahkan diisi seperti ini aja ya. Tidak ada PPh 25, kita klik tidak semuanya. Kemudian untuk bagian pernyataan transaksi lainnya, teman-teman bisa klik seperti ini aja ya. Apakah ada hutang? Kalau ada silahkan klik ya, kalau tidak kita klik tidak ya. Kemudian apakah ada penghasilan bersifat final? Tentunya ada, kita klik ya. Kemudian tidak termasuk objek pajak, ini kita klik tidak. Kemudian untuk penyusutan ini tidak bisa dipilih. Kemudian lanjut ke paling bawah, ini kita klik tidak ya. Kita klik scroll lagi ke bawah. Nah teman-teman silahkan isikan seperti ini aja ya, nih disamakan aja. Kemudian teman-teman untuk lampiran tambahan ini teman-teman bisa klik no saja ya. Yang D dan E ini kita klik no karena bukan dikuasakan dan juga tidak ada dokumen lain.
Scroll lagi ke bawah, kemudian di sini langsung saja sudah terisi NPWP dan juga nama lengkap, tinggal kita klik simpan konsep aja ya. Ini belum selesai, kemudian kita lanjut scroll ke atas. Nah, di bagian atas sekarang ada lampirannya tambahan. Tadi hanya induk dan L1, sekarang ada L2 dan L3B. Pengisiannya dari belakang, mulai dari L3B. Nah, di sini teman-teman silakan scroll sedikit ke bawah. Kita ke bagian C, rekapitulasi peredaran bruto ya. Mohon maaf terlalu cepat, teman-teman bisa atur, dilambatkan bisa ya. Oke, kita ke bagian C ini, teman-teman silahkan buka, kemudian setelah itu untuk mengisi silahkan klik gambar pensil ini. Nah, dengan kita klik gambar pensil ini, teman-teman silahkan isikan untuk daftar peredaran brutonya termasuk PPh finalnya ya. Nah, nanti isinya seperti ini, silahkan masukkan per bulan, klik simpan, maka akan masuk semuanya di sini ya. Nah, masuk di sini, kemudian juga nanti ini PPh-nya ini akan terisi otomatis. Nah, harus sama dengan yang sudah kita storekan yang ini ya. Kemudian kalau ada bukti potong silahkan masukkan juga di sini. Kalau teman-teman ada catatan nih ya, kalau misalkan teman-teman ada kurang bayar, silahkan kurang bayarnya dibuat e-billingnya dan distorkan dulu sebelum lapor SPT-nya. Kalau ada kelebihan, maka nanti totalnya akan masuk ke bagian induk di bagian I angka 14A. Kemudian bisa diajukan permohonan pengembalian. Seperti itu ya. Jadi pastikan tidak ada kurang bayar untuk lapor SPT yang final ini ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, teman-teman silahkan sekarang ke L2. Di L2 ini yang A adalah untuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Tentunya ini kita ada ya. Silahkan klik gambar pensilnya, kemudian setelah itu teman-teman isikan saja. Nah, isikan untuk totalnya ya, total omsetnya berapa. Seperti ini aja ya. Kemudian kita klik simpan. Lanjut lagi ke bagian L1 sekarang. Nah, L1 ini agak banyak, yaitu untuk pengisian harta, kemudian juga hutang dan juga daftar anggota keluarga dan sampai C aja. Yang DE tidak ya, karena kita untuk UMKM yang final tidak ada D dan E. Oke, teman-teman, ini akan terisi otomatis menggunakan data yang setahun sebelumnya kalau kita klik posting yang tadi di bagian induk ya. Nah, teman-teman silakan di sini teman-teman tinggal ubah aja ya. Misalkan ada yang bertambah, silakan teman-teman ada tambahan harta, silakan teman-teman klik tambah, kemudian isikan aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang hanya berubah, silakan klik gambar pensil untuk mengubah. Kalau misalkan ada yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada, teman-teman bisa klik hapus. Silahkan seperti itu aja ya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah di bagian hutang juga sama ya. Nah, teman-teman silahkan sama. Ini sudah muncul otomatis dari yang tahun sebelumnya. Kalau kalau ada yang baru silahkan klik tambah. Kalau yang sudah tidak ada hutang ya silahkan dihapus, ataupun mengedit ya silahkan klik gambar pensil. Seperti itu aja ya. Tapi untuk yang bingung silahkan komen aja. Scroll lagi ke bawah, yaitu ke daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ini terisi otomatis dari profil pajak kita. Mengubahnya tidak di sini kalau misalkan ada yang tidak sesuai. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa cek videoku sebelumnya, linknya di deskripsi ya. Tidak di sini cara mengubahnya ya. Oke, teman-teman, untuk penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan nggak ada, karena ini yang punya usaha ya di kasus ini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lanjut ke induk. Nah, di induk silahkan scroll ke bawah. Kemudian setelah itu teman-teman di bagian paling bawah, karena udah kita isi semuanya. Nah, di sini kita klik simpan konsep sebentar, kemudian langsung saja kita klik bayar dan lapor. Nah, sekarang akan muncul ketampilan seperti ini. Gampang banget, tinggal kita klik silang tutup. Nah, kemudian kita akan diminta untuk tanda tangan elektronik ya. Silahkan pilih kode otorisasi DJP. Kemudian ini NPWP kita muncul otomatis, tinggal kita masukkan kata sandi penanda tangan. Nah, kata sandi penanda tangan itu apa? Ini adalah password ataupun juga kode otorisasinya ya. Teman-teman harus membuat ini. Bagaimana cara membuatnya bisa simak videoku juga. Silahkan klik saja tutorialnya, linknya ada di deskripsi. Oke, teman-teman, setelah diisi password kita klik simpan. Kemudian sampai nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan. Nah, kemudian kita langsung akan masuk ke bagian SPT lagi di sini ya. Nah, teman-teman, yang tadinya konsep SPT sekarang begitu sudah kita laporkan, lapor dan bayar, kita akan pindah ke SPT dilaporkan. Tidak ada ke proses menunggu pembayaran untuk yang UMKM ya. Nah, ini adalah SPT-nya. Teman-teman tinggal klik aja untuk PDF atau download. Untuk mendownload untuk mendapatkan bukti lapor SPT-nya seperti ini ya. Ini udah berhasil. Yang ada kendala boleh komen aja ya. Yang ingin membantu juga boleh, silahkan komen aja, membantu yang lainnya agar bermanfaat ya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.